Pembukaan akses jurnalis asing ke Papua dan rakyat West Papua mendukung ULBP membawa aplikasi keanggotaan West Papua di MSP. Manusia bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan bebas dari ketakutan dan kemiskinan serta kebebasan berpendapat hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan hak-hak politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan PBB Resolusi Majelis Umum 2200 bagian A tertanggal 16 Desember 1966 pasal 1 ayat 1 dan pasal 19 ayat 1 semua bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak itu termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan secara lisan. Pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk catatan karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik telah menjamin hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Setiap orang berhak kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini. Setiap orang yang diperas memberikan kebebasan wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap setiap kegiatan masyarakat yang hidup di negara yang menganut sistem demokrasi dan hukum atas nama kepentingan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 28 ayat 1 huruf A dan B menyatakan bahwa setiap orang berhak berkumpul berserikat untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara lisan maupun secara tertulis. Hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara wajib untuk memajukan penghormatan terhadap hak berekspresi, hak berpendapat, dan hak untuk menikmati kebebasan setiap orang di muka bumi ini. Tetapi hak politik dan hidup dan hak berpendapat menghancurkan oleh negara pada tanggal 1 Mei 1963 sampai dengan saat ini pembunuhan dan pemusnahan manusia Papua secara sistematis masih dan terus dilakukan oleh negara untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk menutupi genocide di Papua. Pemerintah mengisolasi wilayah Papua dari pantauan masyarakat internasional. Pembukaan akses bagi wartawan asing dan lembaga kemanusiaan untuk mengunjungi wilayah terus dibatasi dalam 5 dekade di Papua Barat. Ruang demokrasi pun terus dibuka dengan dalih mengganggu keamanan negara. Rakyat Papua Barat tidak memiliki ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara bebas atau mengekspresi keinginannya sesuai dengan hati nurani. Tentang hak-hak terus dirampas oleh negara. Hak politik terus dibuka, hak ekonomi terus dicuri, hak sumber daya alam minyak terus dieksplorasi, hak tanah adat terus dirampas, dan hak untuk hidup dibatasi dengan paksa menggunakan alat negara dengan sistematis OPM, JPK, separatis dan KKB. Tidak ada ruang bagi rakyat Papua Barat untuk hidup bergerak bebas menikmati kekayaan yang melimpah di atas tanah ini. 54 tahun Papua Barat dianeksasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 1 Mei 1961 sampai dengan saat ini tidak pernah menikmati kebebasan yang melekat pada setiap orang. Pelanggaran HAM, pemusnahan rakyat Melanesia di Papua Barat, negara untuk menutup genocide di Papua, pemerintah mengisolasi wilayah Papua Barat dari pantauan masyarakat internasional, pembukaan akses bagi wartawan asing dan lembaga kemanusiaan untuk mengunjungi wilayah terus dibatasi. Manuver politik kolonial NKRI di Papua Barat untuk mempertahankan kekuasaan di Papua Barat semakin kencang dilancarkan oleh Joko Widodo. Manuver politik NKRI bukan hanya di Papua Barat, tetapi juga di luar negeri, lebih khusus di PNG. Perjalanan Joko Widodo ke PNG untuk menekan pemerintah PNG agar menolak aplikasi West
Papua yang diajukan oleh LHDP ke dalam MRC. Kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Papua manuver politik kotor kepada Indonesia ketakutan dengan lahirnya LHDP dan mengajukan aplikasi keanggotaan West Papua untuk menjadi anggota MRC. Peresmian jabatan HOTK, peletakan batu pertama IPD, peresmian Universitas IPD di Papua, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan rakyat serta rel kereta api, dan membuka akses jurnalis asing serta pembebasan tapol hanya propaganda opini NKRI untuk merendahkan dukungan masyarakat internasional untuk hak penentuan nasib sendiri saat ini semakin gencar dikampanye oleh berbagai negara di dunia internasional.